Inilah intens update hari ini. Setelah resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 23 Desember lalu, Fahmi Darmawansyah yang tak lain adalah suami artis Inneke Koesherawati kemarin menjalani pemeriksaan kembali di gedung KPK. Penahanan Fahmi terkait posisinya sebagai Direktur Utama PT Melati Technovo Indonesia yang diduga telah melakukan suap di Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Pemeriksaan Fahmi ini hanya selang beberapa jam saja usai ia dijenguk sang istri beserta dua anaknya. Lantas benarkah jika Inneke Koesherawati juga akan dipanggil KPK untuk dimintai keterangan? Seperti apa saat Inneke akhirnya muncul menjenguk ke gedung KPK? Bang Magdir yang di depan, Bang Magdir minggir, Bang Magdir minggir. Ya, gantian Bang Magdir ya. Bang Fahmi, gimana? Apa yang mau disampaikan? Aku tenang. Enggak. Kalau untuk aliran uang untuk Pak Bambang, Tidak, hari ini ada jadwal besuk untuk tahanan karena kemarin libur jadi digeser pada hari ini. Sampai sekarang belum ada jadwal pemeriksaan untuk istri FD. Pastikan bahwa sampai saat ini belum ada rencana dan belum ada informasi terkait dengan pemanggilan istri FD. Apakah nanti kemudian ada saksi-saksi lain yang dipanggil, itu akan diinformasikan berikutnya sesuai dengan jadwal pemeriksaan yang ada. Jadi saya mau sampaikan, tadi saya sudah jelasin kepada penyidik, itu dengan apa adanya jelasin, insya Allah ini yang terbaik lah, ini ujian buat saya juga. Ya, tadi berapa pertanyaan Bang? Lupa kita. Hah? Lupa. ada berapa tadi 15 atau 20 saya nggak ingat persis. Gitu. Sebagai tersangka tadi dipanggil sebagai tersangka sudah membuat keterangan, udah selesai. Waduh, tanya istrinya deh, jangan-jangan saya nggak ngerti, saya Apakah mungkin dia juga akan dipanggil juga? Gitu? Enggak, tanya KPK kalau mengenai istrinya, kalau dia mau dipanggil ya. Intens update yang kedua adalah soal kisah pilu yang dialami Farah Diba, adik dari presenter kembar Fadly dan Fadlan yang mengalami penganiayaan dari seorang pria mantan kliennya. Setelah disembunyikan sementara oleh Fadly dan Fadlan di sebuah rumah sakit, kini kondisi Farah Diba berangsur pulih. Benarkah jika pasca penganiayaan berat itu, Farah Diba mengalami teror hingga harus diamankan oleh kakak-kakaknya dengan berpindah ke rumah sakit yang dirahasiakan? Dan benarkah jika Farah kini menuntut pelaku penganiayaan atas percobaan pembunuhan berencana? Yang pasti untuk keamanan aja ya, yang pasti dari awal kita kan nggak pernah tahu maksudnya dia tuh apa melakukan ini. Kakak-kakak saya berserta keluarga besar memutuskan untuk memindahkan saya untuk lebih aman lagi, untuk saya lebih istirahat lagi. Dengan sengaja pelaku mendorong Mbak Farah terjun bebas di tengah itu. Dengan tujuan ada dugaan untuk pembunuhan lagi ya. Kami akan berusaha sebagaimana mungkin agar diterapkan pasal 340 KUHP ya, JOT 53, dugaan upaya percobaan pembunuhan berencana. Kalau 340 JOT 53, hukuman ancaman maksimalnya adalah hukuman mati. Tapi kalau untuk 338 JOT 53 ancamannya cuma 15 tahun, kurang lebih 15 tahunan. Intens update yang ketiga tentang gelaran sidang perdana kepemilikan narkoba oleh Gatot Brajamusti di Pengadilan Negeri Mataram hari Selasa kemarin.
Tidak tanggung-tanggung, 11 pengacara mendampingi Gatot saat sidang kemarin. Suasana mengharukan terjadi saat Gatot yang selama ini terlihat tegar mendadak tak kuasa menahan tangis saat Suci Patia, putri sulung Gatot bersama dua adiknya hanya bisa menemuinya dari balik jeruji besi. Sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ini, Gatot didakwa pasal berlapis. Tentu ini adalah merupakan beban yang tidak ringan. Kenapa tidak ringan? Karena di sini ada pihak-pihak lain, yaitu keluarganya juga akan menanggung dan ikut merasakan atas dakwaan tersebut. Kenapa? Karena dia adalah seorang ayah, dia adalah seorang kepala rumah tangga dalam prosesnya itu. Sehingga dengan demikian, apapun dari proses ini tetap membawa pengaruh pada keluarganya. Maka wajar saja jika Gatot kemudian ketika anak-anaknya mereka adalah menangis dan meneteskan air mata. Kan apa ini bukan merupakan beban yang ringan. Seharusnya Gatot adalah bisa mendampingi anaknya, bisa ada di tengah-tengah keluarga yang sangat membutuhkan kasih sayangnya. Tiba-tiba mereka harus terpisah. Lantas seperti apa keseruan para pemain anak jalanan pasca tidak adanya sosok Steven William di lokasi syuting serial fenomenal ini? Benarkah hilangnya sosok Boy tidak mempengaruhi kualitas sinetron anak jalanan dengan tetap menduduki puncak teratas? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Pasca meninggalnya Boy, nyatanya sinetron anak jalanan tetap menduduki puncak rating teratas. Meski ditinggal Steven William, suasana di lokasi syuting sinetron pun tetap berjalan seperti biasa. Hito yang habiskan waktu dengan bermain motor tua hingga Wilona jalani suntik vitamin C. Lantas apa sebenarnya alasan Steven William angkat kaki dari sinetron yang telah membesarkan namanya?